السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة والمشركين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على السراج المنير والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله إخواننا وأخواتنا الأحباب في شعب أندونيسيا العظيم، ونرسل إليكم التحية والسلام من إخوانكم في المسجد الأقصى وفلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan kepada takmir masjid Masjid Nurul Yakin yang telah mempersilahkan kepada kami untuk memberikan kesempatan dalam agenda safari dakwah kita bersama Syekh Jihad Nasir Ar-Rabi. Barusan beliau menyampaikan salam dari rakyat, dari kaum muslimin yang ada di Palestina untuk kita semuanya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة المسلمون في شعب أندونيسيا العظيم، لقد جئناكم من أرض الرباط والجهاد، أرض فلسطين التي بارك الله فيها للعالمين، وهي أرض الأنبياء والمرسلين، فقد عاش فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومات فيها أيضا ودفن في مدينة الخليل، ودفن فيها سيدنا موسى بن عمران عليه السلام، وكانت سيدتنا مريم عليه السلام، مريم ابنة عمران أيضا تتعبد الله تبارك وتعالى في المسجد الأقصى، وولدت سيدنا المسيح عيسى عليه السلام في مدينة بيت لحم، وكذلك قبر يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام موجود في مدينة نابلس، وكذلك الأنبياء يحيى وزكريا عليهم السلام، والأنبياء الذين بنوا المسجد الأقصى وكانت لهم المملكة العظيمة داود وسليمان عليهم السلام، إلى أن ختمت هذه الرسالة بنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، التي قال الله تبارك وتعالى فيها بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, beliau barusan mengutip sebuah ayat dan hadis, ya, bahwasanya beliau datang dari negeri yang Allah berkahi. Ya, negeri yang Allah berkahi ini, yang mana di dalamnya ada sebuah masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa, dan banyak para nabi-nabi terdahulu, ya, yang datang ke Palestina hanya untuk mengambil berkah terhadap bumi yang Allah berkahi ini. Ya, salah satunya banyak Nabi Yusuf, ya, kuburannya ada di Palestina. Kemudian Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, dan juga sebuah kerajaan yang terbesar pada waktu itu adalah kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Allah juga menurunkan syariat-syariat sebelum agama Islam itu juga di Palestina, sehingga ditutup dengan syariat Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang mana Allah telah memberkahi Masjid Al-Aqsa dan juga memberkahi sekeliling daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu bumi Palestina, negeri Palestina.
Dan ayat ini juga menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj, ketika beliau sampai ke Masjidil Aqsa, Allah memerintahkan seluruh para nabi-nabi untuk berkunjung, berkumpul di Masjidil Aqsa pada malam itu, dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam para nabi-nabi pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj, sehingga pada akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha, dan pada saat itu beliau menerima perintah pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan pada itu juga Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Kurang lebih 17 bulan ya, kaum muslimin pada saat itu berkiblat ke Masjidil Aqsa sebelum pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beralih kiblat ke Ka'bah. Ya, juga beliau mengutip sebuah hadis, yang mana hadis ini juga menjelaskan tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa. Artinya, la tushaddur rihal illa ala thalathati masajid. Janganlah engkau wahai umatku, kata Nabi Muhammad, mengunjungi atau berziarah ke tempat-tempat kecuali 3 masjid ini dulu. Apa itu? Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid An-Nabawi. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya orang yang melakukan 1 rakaat saja di 3 masjid ini, pahalanya beribu-ribu kali lipat. Jadi 3 masjid ini merupakan sumber keberkahan kaum muslimin, yang mana pahalanya satu sama lainnya saling berkesinambungan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang Yahudi telah berhasil ya, begitu susahnya kita untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Orang yang umroh, orang yang haji itu susah ya, untuk mengunjungi ziarah ke Masjid Al-Aqsa itu harus pakai izin, harus izin dulu ke Israel. Itu yang terjadi sampai sekarang. أيها الأخوة الكرام، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين للمسلمين، حيث صلى على قبلته النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام 17 شهرا، ثم انتقلت القبلة إلى مكة المكرمة، وهذا لشرف وعظم هذا البيت المقدس عند الله تبارك وتعالى. كذلك فإن فلسطين هي أرض المحشر والمنشر، وبها يقتل المسيح الدجال، وبها تقتل قبيلة يأجوج ومأجوج، وبها ينزل المسيح عيسى ثم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Dari bentuk semuanya yang kita jelaskan tadi itu merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Dan juga Palestina merupakan ardul mahsyar ya, tempat di mana nanti kita dihisab ya. Kemudian turunnya Dajjal dan dibunuhnya Ya'juj Ya'juj wa Ma'juj ya, disitulah nanti dipimpin oleh Imam Mahdi nanti. أيها الأخوة الكرام، لذلك فإن هذا المكان طاهر ومقدس عند الله تبارك وتعالى، المسجد الأقصى، إذن فهو حق للمسلمين وليس لليهود عليهم لعنة الله حق في المسجد الأقصى. وليس هناك كما يكذبون ويدعون أن هناك هيكل سليمان المزعوم ويحفرون تحت المسجد الأقصى حتى يبحثوا عن هيكل سليمان. هذه كلها أكاذيب وأباطيل. وداود وسليمان عليهما السلام والأنبياء جميعا ومحمد صلى الله عليه وسلم هم بريئون من اليهود، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عاشوا على توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته وماتوا على التوحيد والطاعة. أما اليهود عليهم لعنة الله فتكبروا على الله وتكبروا على رسوله ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى وعملوا المعاصي والذنوب وماتوا على الشرك والعياذ بالله، فغضب الله عليهم ولعنهم وقال فيهم في القرآن العظيم في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم. وقال جمع المفسرين من العلماء أن المغضوب عليهم هم اليهود. Ya, jadi sudah jelas semuanya ya, bahwasanya yang ada di Palestina, Masjid Al-Aqsa itu adalah hak kaum muslimin seluruh dunia. Orang Yahudi tidak ada hak sedikit pun untuk mengambil alih Palestina, untuk menguasai situs-situs Islam yang ada di sana, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Pada hakikatnya orang Yahudi itu tidak ada hak sedikit pun ya. Apa yang terjadi di sana hanya atas dasar egonya dan juga egonya dan irinya orang Yahudi, karena mereka sudah mengetahui akan kebenaran Islam ya. Bahkan mereka sudah mengatakan Allah itu fakir, Allah itu tidak adil. Seharusnya kebenaran ini jatuh ke tangan orang Yahudi. Hanya dasar itulah mereka kenapa selalu ingin memecah belah kaum muslimin dan mengambil alih situs-situs Islam yang ada di Palestina ya. Karena dalam tafsir surat Al-Fatihah, sifat orang Yahudi itu adalah terlaknat ya, termurkai ya. Kita baca ayatnya, misalkan sebelum ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang mana artinya ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang Engkau ridhai atau agama yang Engkau ridhai. Apa itu? Agama Islam. Ghairil maghdubi alaihim, dan jangan tunjukkan kepada kami jalan selain itu, atau jangan tunjukkan kepada kami jalan yang Engkau murkai. Ya, banyak pendapat para mufassirin yang mentafsirkan ghairil maghdubi itu yaitu jalan yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui akan kebenaran, akan tetapi mereka mengingkarinya. Mereka sudah mengetahui kebenaran bahwasanya agama yang terakhir, agama yang sempurna, menjadi penutup daripada syariat-syariat sebelumnya itu adalah agama Islam. Mereka tahu itu. Bahkan mengetahui Al-Quran adalah sebaik-baiknya kitab, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan mereka sudah mengetahui bahwasanya nanti akan diutus Nabi terakhir yang mana paling baiknya ciptaan Allah dan menjadi penutup para anbiya dan diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya diutus terhadap suatu kaum tertentu. Mereka sudah mengetahui kebenaran ini, tapi Allah Nabi Muhammad bukan dari bangsa Yahudi melainkan dari bangsa Quraisy, dan mereka pada saat itu menunggu akan kedadakan Nabi ini, seakan-akan mereka mengatakan bahwa Nabi yang terakhir ini pasti dari golongan Yahudi. Ya, kita sudah tahu sejarahnya ya. Dari itulah mereka iri kepada kaum muslimin, ingin mengambil alih keberkahan yang ada di Masjid Al-Aqsa, tapi itu tidak mungkin. Karena kenapa? Mereka tidak akan bisa mengambil alih tempat-tempat suci di sana karena pada dasarnya mereka sudah syirik kepada Allah. Mereka mengakui bahwasanya mereka mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, sehingga menyatakan bahwasanya di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada sisa-sisa daripada kerajaan Nabi Sulaiman, dan mereka akan menggalinya, akan mencari sisa-sisa kerajaan itu sehingga akan membangun kembali. Tapi itu adalah akal-akalan mereka, kebohongan mereka. Jikalau mereka memang percaya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, mereka tidak akan syirik kepada Allah. Bahkan mereka tidak akan enggan menerima kebenaran ini. Tapi faktanya mereka malah enggan menerima akan kebenaran ini. Ya, mereka mengingkari akan kebenaran ini. Ya, sudah mengetahui kebenaran, akan tapi mereka mengingkarinya. Itulah sifat orang Yahudi. Fi al-hadits as-sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqum as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة أي لا يأتي يوم القيامة إلا وقد انتصرنا على هؤلاء اليهود قبل يوم القيامة بسنين كثيرة ورجعت خلافة على منهاج النبوة. يا مسلم ينادي الحجر والشجر لأن اليهود هم أعداء للحجر يهدمون الحجر ويقتلعون الشجر يخرجون الشجر من الأرض. هؤلاء هم اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يا مسلم. هذا يدل على أن فلسطين والمسجد الأقصى ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله هذا يدل على أن الذي سيحرر المسجد الأقصى وفلسطين وبلاد الشام هم رجال الله الذين وضعوا القرآن في قلوبهم واستنوا بسنة حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجوا حب الدنيا والوهن من قلوبهم ونظروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
فهؤلاء بإذن الله عز وجل هم جيل النصر والتمكين. Ya, beliau mengutip sebuah hadis yang artinya tidaklah datang hari kiamat sehingga kaum muslimin ini bersatu memerangi orang Yahudi dan menang. Jadi tidak akan datang hari kiamat sebelum kita menang terhadap orang Yahudi, sebelum kita berhasil mengusir Yahudi dari tanah Palestina. Dan itu insya Allah akan terjadi cepat atau lambat, kata beliau. Ya. Karena apa? Kita lanjutkan lagi. Ketika saat itu orang Yahudi takut dengan persatuan kaum muslimin. Intinya mereka itu takut dengan bersatunya kaum muslimin, makanya mereka sampai sekarang ingin memecah belah kaum muslimin dengan segala cara. Ya. Sehingga pada saat itu mereka bersembunyi di belakang bebatuan dan juga di belakang pepohonan. Akan tapi bebatuan dan juga pepohonan ini merasa terzalimi juga atas tindakan kekejian orang Yahudi, karena memang orang Yahudi ini selalu bikin kekacauan di muka bumi. Termasuk pepohonan juga merasa terzalimi atas tingkah-tingkah mereka, sehingga pepohonan dan bebatuan itu menyeru kepada kaum muslimin yang ada di depannya pada saat itu, wa ya muslim ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah yang ada di depanku, kemarilah, di belakang saya ada orang Yahudi bersembunyi, maka bunuhlah dia. Kecuali pohon gorgon yang tidak menyeru kepada kaum muslimin. Ya, mereka bersembunyi karena ketakutan. Ya. Karena pada hakikatnya mereka itu adalah takut, di dalam hatinya sama Allah sudah dikasih rasa ketakutan yang sangat besar. Ya, kelihatannya saja orang Yahudi itu seakan-akan luar biasa, ya, kuat menguasai dunia, tapi pada hakikatnya mereka itu berpecah belah hatinya. Itulah sifat dari orang Yahudi. Kata-kata ya muslim tadi dalam hadis ini menjadikan bukti, menjadikan dalil bahwasanya apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, bahwasanya Masjid Al-Aqsa dan juga Palestina itu merupakan tanggung jawab kaum muslimin seluruh dunia. Bukan hanya tanggung jawab kaum muslimin yang ada di Palestina, bukan hanya tanggung jawab kaum muslim yang ada di Arab saja. Tapi siapa yang akan membela Masjid Al-Aqsa? Yaitu kaum muslimin yang bisa tidak terjerumus dengan penyakit wahan, kata beliau. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menjadikan kaum muslimin sampai detik ini masih terjajah orang Yahudi. Kita sedang diuji oleh Allah. Mampukah kita untuk mengobati penyakit wahan ini? Cinta dunia dan takut mati. Karena kata beliau, yang akan membela Masjid Al-Aqsa, merekalah generasi yang tidak terkena penyakit wahan. Merekalah generasi yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Generasi seperti inilah yang akan membela agama Allah. Generasi seperti inilah yang akan berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah. Jadi siapapun itu, bukan hanya orang Arab saja, ya. Karena belum tentu juga orang Arab. Dan yang akan membela Masjidil Aqsa itu bukan para penguasa, akan tetapi kaum muslimin yang ikhlas menjalankan agama ini semata-mata karena ketaatan kepada Allah. أيها الأخوة الكرام، وأخيرا كلنا قد شاهدنا وعرفنا ماذا حصل من أحداث وماذا جرى من أحداث في ساحات المسجد الأقصى من بداية شهر رمضان إلى حتى هذه الدقيقة وحتى هذه اللحظات، حيث أن الجيش الإسرائيلي قام بحماية المستوطنين المتطرفين عندما اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وحدثت هناك اشتباكات عنيفة بين المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وقام الجيش الإسرائيلي بالاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ وهم يؤدون صلاة التراويح في المسجد، وأطلقوا القنابل في المسجد وأطلقوا الرصاص في المسجد، إلى أن وصلت الأمور إلى أن أطلق المجاهدين من غزة الصواريخ على إسرائيل وتل أبيب والقدس، وحدثت هناك حرب شديدة. وخلاصة القول نقول لكم: تابعوا أخبار فلسطين وعلموا أبناءكم على حب المسجد الأقصى وفلسطين، ولا تنسوا إخوانكم هناك من الدعاء أن تدعوا للشهداء وتدعوا للمجاهدين بالنصر والشهداء بالرحمة والجرحى بالشفاء، وتقووا صمود الشعب الفلسطيني
بالدعاء والدعم، جميع كافة أشكال الدعم والإنفاق في سبيل الله وكل شيء حتى تقووا صمودهم إن شاء الله ويعجل لهم بالنصر والتمكين على عدوهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menjelaskan keadaan yang terjadi di Palestina sampai detik ini. Kita sudah mengetahui orang Yahudi itu tidak akan putus asa memecah belah kaum muslimin sampai kaum muslimin itu ngikut dengan mereka. Karena mereka sudah takut mati, karena mereka sudah tahu bahwasanya mereka adalah bangsa yang terlaknat dan pasti sudah masuk neraka. Sehingga mereka takut mati, ingin menguasai dunia dan ingin memecah belah kaum muslimin. Karena bagi mereka terpecahnya kaum muslimin inilah yang akan menjadikan kemenangan kita di dunia. Itu menurut prinsip orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi di Palestina dari kemarin itu ya, ini merupakan terlama mungkin serangan saling tersadu menyerang, dan pertama kaum mujahidin bisa memecah belah dan bisa merobohkan banyak bangunan orang Yahudi. Ini pertama kali ya, paling suksesnya para mujahidin menyerang Israel pada detik ini ya. Kita tahu Tel Aviv itu ibu kota Israel sekarang hancur juga sama seperti Gaza ya. Jadi perlu kita ketahui juga 90% Palestina sudah dikuasai oleh Israel. Setiap tahunnya kawasan Israel itu makin besar. Jadi Palestina kurang lebih sekarang sudah menjadi dua. Di bagian barat, tepi barat, yang dimana di situ ada Al-Quds, kemudian ada Masjid Al-Aqsa, itu sudah dikuasai oleh wilayah Israel. Dan pada yang paling parah lagi, polisi dan tentara Israel itu bebas masuk ke kawasan Palestina. Seharusnya kalau beda negara tidak boleh. Dan bebas juga masuk ke Masjid Al-Aqsa. Sehingga itulah kaum muslimin mempertahankan luar biasa Masjid Al-Aqsa dari noda-noda ya, agar tidak dinodai oleh orang Yahudi. Sebagaimana yang terjadi pada saat itu, kaum muslimin lagi sholat tarawih pada tanggal 26 Ramadan kemarin, diserang habis-habisan, bahkan banyak korban daripada ibu-ibu dan anak-anak. Padahal ini sudah melanggar dunia ya, kemanusiaan dunia. Sehingga kita bisa melihat siapa teroris sebenarnya ya. Konflik di suatu negara itu tidak boleh merobohkan tempat-tempat ibadah dan juga tidak boleh menyerang kaum wanita bahkan anak-anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak ada rasa pri kemanusiaannya sama sekali. Sehingga itulah kaum mujahidin di kota Gaza. Kota Gaza itu satu-satunya kota yang sampai detik ini orang Yahudi tidak berani masuk ke kota Gaza karena benteng pertahanannya yang kuat daripada kaum mujahidin ya. Mereka kaum mujahidin itu menyerang Tel Aviv ketika itu karena sudah diberi himbauan orang Yahudi jangan sampai menodai Masjid Al-Aqsa, jangan sampai banyak korban terutama dari anak-anak dan ibu-ibu. Tapi apa himbauan itu tidak ditanggapi, bahkan makin parah menyerang. Sehingga itulah kaum Yahudin daripada ormas Hamas, kemudian Al-Qassam dan juga Al-Fatih, mereka menyerang duluan Tel Aviv karena himbauan mereka tidak direspon oleh orang Yahudi. Jadi yang nyerang dihujani roket Israel itu yang pertama kali menghujani adalah kaum mujahidin. Tapi juga diserang balik oleh orang Yahudi sampai 12 hari kalau saling serang menyerang pada waktu itu. Itulah kronologisnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang orang Yahudi ketakutan ya, dengan senjata yang tidak memadai itu mereka sudah ketakutan ya. Sudah ketakutan bahkan menyetujui genjatan senjata ya. Jadi orang Yahudi dulu yang mengatakan kita tidak akan menyerang lagi, kita genjatan senjata. Ya itulah kata beliau ya. Itu hanya sedikit ya perjuangan kaum muslimin ya di Palestina. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa menghancurkan dan bisa membuat Israel itu ketar-ketir ketakutan. Bagaimana seandainya kalau kaum muslimin seluruh dunia bersatu, bahkan negara-negara Arab bersatu misalkan, mereka dengan berani untuk menggoyangkan Israel itu sekejap, hanya sekejap bisa. Karena prinsipnya Israel itu hanya takutnya. Pada hakikatnya hati mereka itu berpecah belah pada hakikatnya. Ya, sehingga mari kita selalu update tentang perkembangan Masjid Al-Aqsa karena itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Mari kita ikut serta dalam berjuang bersama kaum muslimin yang ada di sana, bersama para mujahidin yang ada di sana dengan segala bentuk apapun itu.
terutama doa, kata beliau, karena insya Allah apapun itu kalau kita niatkan untuk membela Masjid Al-Aqsa karena Allah, insya Allah pahalanya sama halnya kita berjuang bersama kaum muslimin, bersama para mujahidin yang ada di Palestina. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan, terutama saya sebagai penerjemah. Mohon maaf apabila ada tutur kesalahan kata. Kemudian saya serahkan kepada dari tim Askar Kauni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.